Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita lanjut presentasi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Za'dan Ma'fia dengan nomor induk mahasiswa 24102-01 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas sanad. Dari segi kuantitas sanad, ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir, dari sisi kebahasaannya, kata mutawatir berarti berturut-turut atau al-tatabu. Adapun secara istilah, ahli hadis mendefinisikannya yakni hadis al-mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin sepakat berdusta dalam periwayatannya, walaupun tidak sengaja secara bersambung dari awal hingga akhir sanadnya, serta didasarkan pada penglihatan atau pendengaran. Selanjutnya ada beberapa kriteria hadis mutawatir. Pertama, perawi hadis tersebut terdiri dari jumlah yang banyak. Paling sedikit jumlahnya menurut sebagian ulama adalah 10 orang, namun menurut yang lain paling kurang 4 orang dalam setiap tingkatan tobaqat. Kedua, jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan sanad. Ketiga, mustahil menurut adat bahwa mereka dapat sepakat untuk berbuat dusta. Keempat, sandaran riwayat mereka adalah panca indera, yaitu sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera, misalnya pendengaran dan atau penglihatan. Adapun hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Pertama, ada mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafadznya oleh sejumlah perawi dari sejumlah perawi yang lain, yang tidak disangsikan bahwa mereka akan bersepakat untuk berbuat dusta dari awal sampai akhir sanad. Kedua, ada mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi ini adalah yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis yang diriwayatkan oleh para perawi berbeda-beda dalam menyusun redaksi, akan tetapi sama dalam maknanya. Selanjutnya, adapun status dan hukum hadis mutawatir adalah qat'i al-wurud, yaitu pasti keberadaannya dan menghasilkan ilmu yang pasti. Oleh karena itu, hukumnya wajib bagi umat Islam untuk menerima dan mengamalkannya. Selanjutnya tentang hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Para ulama hadis mengemukakan bahwa ada beberapa macam hadis ahad. Pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih perawi pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Hukum hadis masyhur tidak ada hubungannya dengan hadis sahih atau tidaknya suatu hadis, karena di antara hadis masyhur terdapat hadis yang mempunyai status sahih, hasan atau dhaif, dan bahkan ada yang maudhu.
Akan tetapi suatu hadis masyhur tersebut berstatus sahih, maka hadis masyhur itu hukumnya lebih kuat daripada hadis aziz dan gharib. Kedua, hadis aziz. Hadis aziz merupakan hadis yang tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanad. Dengan demikian, perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya. Namun lebih dari 2 orang, 3 atau 4 atau lebih dengan syarat bahwa pada salah satu tingkatan sanadnya harus ada yang perawinya terdiri atas 2 orang. Selanjutnya hadis gharib. Hadis gharib ini hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya. Jadi hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi baik pada setiap tingkatan sanad atau sebagian tingkatan sanad, bahkan mungkin hanya ada satu tingkatan sanad. Hadis gharib terbagi pula kepada 2 bagian, yakni gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak ini merupakan hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Contohnya innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sendiri di tingkat sahabat. 2. Gharib nisbi. Gharib nisbi merupakan hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad tingkat sahabat, namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri atau 1 orang. Selanjutnya, dari segi kualitas, pembagian hadis dibagi menjadi 3, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Selanjutnya, pengertian hadis sahih. Kata sahih secara bahasa diartikan sehat, merupakan lawan dari sakit atau lemah. Yang dimaksud hadis sahih ini adalah hadis yang sehat dan benar tanpa adanya penyakit atau cacat. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian hadis sahih. Jadi pendapat para ulama tentang definisi hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung tanpa putus, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan sempurna ingatannya dari periwayat yang memiliki kualitas yang sepadan, tidak sad dan tidak ada ilat yang dapat mencederainya. Syarat hadis sahih, sanadnya mutasil, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit. Maksudnya dhabit ini masing-masing periwayatnya memiliki daya ingat yang sempurna ketika menerima hadis, kemudian menjaga isi hadis dan baik melalui hafalannya atau tulisannya. Selanjutnya tidak sad, tidak terdapat ilat. Maksudnya tidak ada ilat, yaitu tidak ada sebab yang samar yang dapat menurunkan derajat kesahihan hadis. Kedudukan hadis sahih. Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan. Karena itu apabila hadis sahih bertentangan dengan hadis hasan, maka yang didahulukan yakni hadis sahih. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau jadikan hujah yang dapat digunakan untuk menentukan masalah akidah, hukum, dan akhlak. Selanjutnya hadis hasan. Hadis hasan menurut bahasa berarti baik atau bagus. Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat mengenai dalam mendefinisikan hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan memiliki daya ingat
di bawah periwayat hadis sahih, tidak sahih dan tidak memiliki ilat. Selanjutnya tentang hadis dhaif, pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa berarti lemah. Sedangkan definisinya menurut istilah adalah hadis yang tidak memenuhi ketentuan dari hadis hasan karena tidak memenuhi satu syarat dari syaratnya hadis hasan. Dengan tidak memenuhi ketentuannya, syarat bagi hadis hasan dari hadis hasan berarti juga tidak memenuhi ketentuan syarat hadis sahih. Karena hadis sahih ini lebih ketat, syaratnya lebih ketat. Sebab-sebab hadis dhaif. Pertama, sanadnya tidak bersambung karena ada beberapa periwayat yang tidak saling bertemu dengan pemberi informasi, yakni guru. Kedua, adanya cacat pada periwayat baik pada aspek sifat, adil atau kekuatan menjaga hadis dengan hafalan atau tulisannya. Ketiga, bertentangan dengan riwayat yang lain. Keempat, terdapat cacat yang samar yang dapat merusak kesahihan hadis. Sekian dari saya presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam kata dalam penyampaian presentasi kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.